Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, Kitab suci Al-Quran telah mengisahkan secara panjang lebar tentang sosok Fir'aun, sikap berlebihan, kekejaman, tirani, dan penentangannya terhadap kebenaran. Al-Quran juga menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab yang sangat pedih kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Azab itu berupa penenggelaman dan pembinasaan. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab itu, rupanya malaikat Jibril pun hadir menyaksikannya. Karena itu, penghulu para malaikat ini mengisahkan kejadian tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sewaktu Fir'aun ditenggelamkan dan mengucapkan, "Aku beriman bahwa tiada Tuhan selain yang diimani oleh kaum Bani Israel," malaikat Jibril langsung memasukkan tanah dari dasar lautan ke dalam mulut Fir'aun, dengan tujuan agar raja kejam itu tidak sempat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebab jika sempat ia mengucapkannya, Fir'aun akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taubatnya akan diterima. Hal itu sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dalam riwayat tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan, sewaktu Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan Fir'aun, ia mengucapkan, "Aku beriman bahwa tiada Tuhan kecuali yang diimani kaum Bani Israel." Al-Quran Surah Yunus ayat ke-90. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, seandainya engkau melihatku, kala itu aku mengambil tanah hitam dari dasar lautan, lalu memasukkannya ke dalam mulut Fir'aun karena takut ia diliputi oleh rahmat." Dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya malaikat Jibril memasukkan tanah ke dalam mulut Fir'aun karena takut Fir'aun mengucapkan la ilaha illallah, atau Jibril takut Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya. Hadis tersebut di atas diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab Al-Tafsir Bab min Surah Yunus, jilid 4 halaman ke-287. Berdasarkan riwayat di atas tersebut, apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril sejatinya ekspresi kekesalannya terhadap sosok yang melampaui batas dalam berbuat kekufuran dan kerusakan, memerangi ajaran tauhid dan memfitnah orang-orang yang beriman. Lantas mengapa malaikat Jibril tak menginginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan mengampuni Fir'aun? Jawabannya jelas adalah karena Fir'aun merupakan sosok yang melampaui batas, hingga Nabi Musa alaihissalam habis kesabaran dan pernah berdoa agar hatinya dan hati bala tentaranya dikunci mati, hartanya dibinasakan, dan mereka tidak beriman hingga melihat siksaan yang pedih. Sebagaimana yang dilansir dalam Al-Quran, Nabi Musa alaihissalam berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakan harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Al-Quran Surah Yunus ayat ke-88. Nah sahabat, beberapa pelajaran penting yang dapat kita petik dari hadis di atas adalah betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai-sampai malaikat Jibril sebagai makhluk yang mengetahui zatnya merasa takut jika rahmatnya meliputi Fir'aun dan mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah sewaktu ditenggelamkan. Betapa besarnya keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah sehingga malaikat Jibril pun takut Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Fir'aun yang kufur berkat kalimat tersebut.
Sekarang coba kita renungkan. Jika seandainya kalimat tauhid tersebut diucapkan oleh seorang hamba yang sehat imannya dan percaya kepada kalimat tauhid tersebut, maka tak akan diragukan lagi, mengucapkannya pun akan melahirkan pahala dan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa besarnya murka malaikat terhadap orang-orang yang kejam dan kufur. Maka tak heran jika malaikat Jibril sampai memasukkan tanah ke dalam mulut Fir'aun sewaktu azab penenggelaman diturunkan kepadanya. Kesabaran seorang hamba terbatas, begitu juga dengan kesabaran Nabi Musa alaihi salam. Beliau sempat berdoa agar Fir'aun dan para pengikutnya dibinasakan dan hati mereka dikunci mati. Tanpa didasari keimanan, amanah kekuasaan dan kekayaan potensial melahirkan kesombongan, kesesatan, dan kebinasaan. Kisah ini juga menguatkan bahwa keimanan adalah sia-sia dan pintu taubat akan ditutup saat azab diturunkan, sakaratul maut atau hari kiamat, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki lain. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.